Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Sazkia. Saya dengan nomor NIM 2214010151 dari kelompok 11 ujian komprehensif. Di sini saya akan memaparkan jawaban kisi-kisi komprehensif fikih dan usul fikih. Nah, pada soal yang pertama berkaitan dengan taharah dan permasalahannya. Nah, apa itu taharah? Taharah adalah suci dari hadas dan najis untuk mensucikan diri sebelum beribadah. Nah, macam-macam taharah. Yang pertama adalah bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Nah, yang kedua, bersuci dari hadas besar dengan cara mandi wajib. Yang ketiga, bersuci dari najis dengan air suci lalu mensucikan. Nah, yang keempat, tayamum sebagai pengganti wudu atau mandi jika tidak ada air. Nah, permasalahan yang terjadi pada taharah, yang pertama, tidak sah jika air tidak suci. Yang kedua, wudu batal karena hadas. Yang ketiga, tayamum tidak sah jika masih ada air. Nah, yang keempat, najis belum bersih sempurna. Nah, soal yang kedua, konsep ibadah dan pembagiannya. Nah, apa itu ibadah? Ibadah adalah segala perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembagian ibadah ada dua bagian. Yang pertama ada ibadah mardhoh, adalah ibadah yang tata caranya sudah ditentukan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan yang kedua adalah ibadah ghairu mardhoh. Ibadah ghairu mardhoh adalah ibadah dalam bentuk perbuatan sosial, contohnya sedekah, menolong, bekerja dengan niat ibadah. Nah, soal ketiga, tata cara dan syarat rukun sholat. Nah, syarat sah sholat. Yang pertama, kita harus beragama Islam. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, masuk waktu sholat. Yang keenam, mengetahui tata cara sholat. Nah, rukun sholat. Rukun sholat ada 13 macam. Yang pertama, niat. Lalu berdiri bagi yang mampu. Lalu takbiratul ihram. Lalu membaca Al-Fatihah. Lalu yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud awal, yang ke-10 duduk tasyahud akhir, yang ke-11 membaca salawat Nabi, yang ke-12 salam, dan yang ke-13 tertib. Nah, pada soal keempat berkaitan dengan salat jamak dan salat qasar. Nah, apa itu salat jamak? Salat jamak adalah menggabungkan dua salat fardu. Contohnya salat zuhur dengan salat asar, lalu salat maghrib dengan salat isya. Nah, salat jamak ini adalah salat jamak takdim dan salat jamak takhir. Yang kedua, salat qasar, yaitu meringkas salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, syaratnya musafir kurang lebih 80-90 km dan bukan perjalanan maksiat. Nah, soal yang kelima yaitu salat Jumat. Salat Jumat ini wajib dilakukan bagi laki-laki muslim balik, berakal, dan bermukim. Nah, yang kedua dilaksanakan 2 rakaat berjamaah dengan 2 khutbah. Lalu waktu pelaksanaannya dilakukan ketika waktu salat zuhur. Nah, hukumnya adalah fardu ain. Nah, soal yang keenam adalah puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib apa saja? Puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Nah, puasa sunnah apa saja? Puasa sunnah adalah puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa 6 hari bulan Syawal, dan puasa Daud. Nah, pada soal ketujuh yaitu berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan bagi setiap muslim. Nah, kapan dikeluarkannya zakat fitrah ini? Pada saat bulan Ramadan. Nah, besarnya kurang lebih 2,5 kg makanan pokok. Nah, zakat mal adalah zakat harta, yaitu emas, perak, uang hasil usaha. Nah, syaratnya adalah mencapai nisab dan haul. Nah, kadar zakatnya 2,5%. Nah, soal yang ke-8 adalah haji dan umroh. Haji itu apa? Haji itu adalah ibadah wajib bagi yang mampu. Nah, dilakukan ketika bulan Zulhijjah. Nah, rukunnya adalah ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Sedangkan umroh itu adalah ibadah ke Baitullah di luar musim haji. Rukunnya itu adalah ihram, tawaf, sa'i,
tahallul, lalu tertib. Nah, soal yang ke-9 berkaitan dengan jual beli dan akad-akad muamalah. Nah, apa sih itu jual beli? Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau uang berdasarkan kerelaan. Nah, rukun jual beli itu sendiri ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada ijab dan kabul. Nah, syarat jual beli ada barang halal dan bermanfaat. Nah, milik sendiri, lalu diketahui jenis, jumlah, dan harganya. Nah, akad muamalah. Nah, akad muamalah ini yang pertama adalah syurqah atau kerjasama. Yang kedua ada mudharabah atau bagi hasil. Yang ketiga ada murabahah atau jual beli dengan keuntungan. Yang keempat ada salam atau pembayaran di awal. Yang ke-10 adalah ijarah dan gadai. Ijarah adalah akad sewa menyewa atau upah mengupah. Nah, contohnya sewa rumah dan upah pekerja. Nah, syaratnya adalah jelas manfaat, waktu, dan upahnya. Nah, lalu gadai atau ran. Nah, adalah menahan barang sebagai jaminan utang. Nah, barangnya yaitu barang tetap milik penggadai, lalu tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin. Nah, soal ke-11 mengenai tentang hukum perkawinan dalam Islam. Nah, perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan suami dan istri. Hukum nikah itu yang pertama ada wajib ketika kita takut dengan zina, lalu ada sunnah, ada mubah, lalu makruh, ada haram. Nah, haram dalam maksud ini jika kita tidak mampu menunaikan kewajiban. Nah, rukun nikah yang pertama ada calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Nah, soal ke-12 mengenai talak, rujuk, dan iddah. Talak itu apa? Talak adalah putusnya hubungan pernikahan oleh suami. Nah, macam-macam talak. Yang pertama ada talak raj'i, yang kedua ada talak ba'in. Nah, rujuk ini sendiri memiliki pengertian yaitu kembalinya suami kepada istri dalam masa iddah. Dalam masa iddah talak raj'i. Nah, iddah sendiri memiliki pengertian masa tunggu bagi perempuan setelah cerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Nah, soal yang ke-13 mengenai hukum waris atau mawaris. Waris itu apa? Waris adalah perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris. Rukun waris di sini adalah yang pertama pewaris, yang kedua adanya ahli waris, yang ketiga adanya harta warisan. Nah, syarat waris apa saja? Yang pertama ada pewaris yang meninggal dunia. Yang kedua ada ahli waris selagi masih hidup. Dan yang ketiga tidak terhalang warisannya. Nah, contoh ahli waris yaitu bisa dilakukan pada anak, orang tua, suami, atau istri. Nah, soal keempat mengenai pengertian dan ruang lingkup usul fikih. Jadi usul fikih ini adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dan metode untuk menggali hukum syariat Islam dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, apa saja ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya adalah meliputi yang pertama, sumber-sumber hukum Islam, yang kedua, metode pengambilan hukum, yang ketiga, kaidah-kaidah istinbat hukum, yang keempat, kedudukan dalil dan cara penggunaannya. Nah, soal yang ke-15 mengenai sumber hukum Islam. Yang pertama, sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan yang pertama. Yang kedua ada hadis atau penjelas dan penguat Al-Quran. Yang ketiga ijma, adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa. Yang keempat ada qiyas, menyamakan hukum suatu perkara dengan perkara lain karena sebab atau ilat yang sama. Dan yang kelima adalah ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh ulama dalam menetapkan hukum ketika tidak ada dalil yang jelas. Nah, soal yang ke-16 mengenai ijtihad, taklid, dan urf. Nah, yang pertama ijtihad. Apa itu? Adalah usaha maksimal ulama mujtahid untuk menetapkan hukum syariat. Yang kedua adalah taklid, yaitu mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya. Yang ketiga urf, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Lalu soal ke-17 mengenai kaidah kebahasaan dalam usul fikih. Kaidah kebahasaan sendiri memiliki makna adalah aturan memahami lafaz dalam Al-Quran dan hadis.
Contohnya am dan khas atau umum dengan khusus. Nah, yang kedua mutlak dan muqayyad atau bebas dan terikat. Nah, yang ketiga hakiki dan majazi, maknanya asli dan kiasan. Dan yang keempat am dan nah, yaitu perintah dan larangan. Nah, soal ke-18 mengenai konsep al-ahkam. Nah, al-ahkam ini sendiri memiliki makna yaitu ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Macam-macamnya apa saja? Macam-macam hukum syariat ini yang pertama ada wajib, sunnah, haram, lalu makruh, dan mubah. Nah, selain itu terdapat hukum wad'i. Hukum wad'i ini seperti sebab, syarat, lalu mani'. Nah, sekian pemaparan jawaban kisi-kisi komprehensif fikih dan usul fikih dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian ini kata-kata yang salah. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.